Dan kala itu Kolonel Hori Boumediene mengambil alih kekuasaan secara paksa dari tangan Presiden Belbela, dan sebaliknya justru Giotto mempertanyakan kesahihan teori tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di postingan Barai Pembelajar Channel, yang kali ini kita masih mengulik sejarah masa lampau. Memang ada kalanya membahas tentang masa lalu, sejarah komunis atau PKI yang pernah ada di Indonesia, cukup menarik ya untuk diulik. Berikut adalah postingan mengenai trio komunis DN Aidit, Lukman, dan Giotto. Revolusi saat itu memakan anak sendiri. 11 pemimpin PKI tewas, diantaranya adalah Musso, Amir Syarifuddin, dan Maruto Darusman yang ditembak mati di Desa Ngalihan, Solo. Partai yang sedang goyah tersebut akhirnya tercerai-berai hingga tiba-tiba muncul 3 anak muda baru, yaitu DN Aidit, Giotto, dan juga Lukman. Mereka bertiga bagaikan tri masketir. Mereka muncul menjadi tulang punggung partai besar tersebut. Ketiganya menghidupkan partai kembali dan bisa membuat lebih besar dari sebelumnya. Mereka kemudian dikenal sebagai Trisula PKI atau bahasa anak sekarang Tri Masketir, ya lur ya. Sekretaris Jenderal, Wakil Sekjen 1 dan Wakil Sekjen 2. Kisah persahabatan dan juga konflik 3 sahabat tersebut sangat menarik untuk dibahas dan dikenang tentunya. Adalah Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit pertama kali bertemu dengan Muhammad Hakim Lukman pada tahun 1943 di Menteng 31 Jakarta, yang juga bekas hotel Schomper tersebut terkenal sebagai sarang para pemuda aktivis kemerdekaan saat itu, guys. Mereka bergabung dengan Gerakan Indonesia Merdeka. DN Aidit sendiri 3 tahun lebih muda daripada Lukman yang ketika itu baru berusia 23 tahun. DN Aidit kemudian menjadi ketua Dewan Politik Gerakan Indonesia Merdeka dan Lukman dinobatkan sebagai anggotanya. Dan sejak itu Aidit dan Lukman menjadi sangat akrab dan semakin akrab, seolah ditakdirkan melakoni sejarah hidup yang sama hingga akhir hayat mereka. Keduanya di tahun 1944 terpilih masuk barisan pelopor Indonesia, kumpulan 100 pejuang paling setia kepada Bung Karno saat itu. Keduanya konon pernah dijebloskan ke sebuah penjara di daerah Jatinegara, Jakarta oleh polisi militer Jepang karena konon ikut menggerakkan demonstrasi di lapangan Ikada pada tanggal 19 September tahun 1945. Dan keduanya juga konon pernah ditangkap dan ditawan di Pulau Ondrus, Jakarta Utara, yaitu di Kepulauan Seribu selama 7 bulan lamanya. Keduanya bersama memilih jalan komunis dan berguru ke para tokoh komunis senior. Saat mereka menjadi penghuni di Jalan Menteng, Jakarta, mereka menjalin kontak dengan Widarta, yaitu seorang yang bertanggung jawab di organisasi bawah tanah PKI Jakarta saat itu. Widarta sendiri adalah seorang kawan akrab Wikana, yaitu pemimpin PKI Jawa Barat yang terkenal sangat cerdas. Konon Aidit dan Lukman terkesan pada Wikana saat itu. Setelah bebas dari Ondrus, akhirnya mereka mencari Wikana di Yogyakarta. Konon di Jogja saat itu pemimpin PKI yang bernama Sarjono, yaitu mantan digulis, baru saja memindahkan kantor pusat PKI di Jalan Bumi 29 Solo ke Jalan Bintaran, Yogyakarta. Aidit dan juga Lukman kemudian tinggal di Jogja untuk beberapa saat, dan mereka menghidupkan majalah Dwi Bulanan Bintang Merah. Disinilah keduanya lalu bertemu seorang yang bernama Giotto. Giotto sendiri saat itu masih berusia belia, yaitu 19 tahun. Pemuda berkacamata tebal yang kutu buku tersebut adalah wakil PKI Banyuwangi dalam Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Sejak saat itulah terjalin persahabatan antara Aidit, Giotto, dan juga Lukman tentunya. Saat KNIP bersidang di Malang pada bulan Maret tahun 1947 silam, Aidit terpilih menjadi ketua fraksi PKI dan Giotto memimpin badan pekerja KNIP. Aidit, Giotto, dan Lukman akhirnya kemudian masuk komisi penterjemah PKI di awal tahun 1948, yang tugasnya dari mereka diantaranya menerjemahkan manifesto Partai Komunis
karya besutan dari Karl Marx dan Friedrich Engels dari Uni Soviet. Pada bulan Agustus tahun 1948, tiga serangkai ini atau Tri Musketeer ini sama-sama menjadi anggota Komite Sentral PKI. Aidit sendiri mengurus agraria, Lukman dinobatkan di bagian sekretariat agitasi dan propaganda, sedangkan Joto menjalin relasi dengan badan-badan perwakilan yang ada di luar. Hingga pecahlah peristiwa yang menggemparkan, yaitu peristiwa Madiun. Aidit sempat tertangkap, tapi konon langsung dibebaskan karena tak ada yang mengenal dirinya. Ibaruri Putri Alam, yaitu seorang putri sulung Aidit, melukiskan bahwa ayahnya bisa lolos ke Jakarta dengan menyamar menjadi seorang pedagang Cina. Rambutnya digundul habis saat itu. Papa ikut iring-iringan konvoi dari para pedagang yang membawa barang. Joto dan Lukman sendiri kemudian menyusul Aidit ke Jakarta, dan konon di Jakarta trio dari Aidit, Lukman, dan Joto ini akhirnya ditempa. Mereka menggodok orientasi partai saat itu, dan menurut saksi yang bernama Sumayan Utomo, bekas ketua lembaga sejarah CC Biro PKI, mengenang kisah mereka. Terbunuhnya banyak kader dalam peristiwa Madiun membuat mereka harus menjadi mandiri. Mereka jadi independen karena tak punya lagi tempat untuk bernaung serta bertanya, ujar murid Aidit dalam bukunya Aidit Sang Legenda. Konon, akhirnya mereka secara diam-diam memperluas jaringan PKI saat itu di Jakarta dengan membentuk underseksi komite di tingkat kecamatan. Adapun organisasi yang dijalankan lewat sistem komisariat di Komite Sentral, situasinya saat itu sangat sulit karena setiap kabinet alergi terhadap kata komunisme. Sampai-sampai hal itu membuat trio dari Aidit, Lukman, dan Joto ini harus bersembunyi dengan cara menyamar. Aidit dan Lukman bahkan pernah disiarkan pergi ke Cina pada tahun 1949. Padahal saat itu hanya bualan dan hoaks belaka, sekedar untuk mengecoh dari pengejaran orang-orang yang mengincar mereka saat itu. Ada yang bilang sesungguhnya mereka berada di Medan. Ada juga yang bilang kalau mereka tetap ada di Jakarta. Mereka sering berpindah dan menginap di rumah seseorang kawan di Kemayoran. Tulis sejarawan Prancis yang bernama Jacques Leclerc dalam bukunya, yaitu Aidit dan Partai di tahun 1950. Dalam situasi yang serba repot dan tegang tersebut, Aidit dan Lukman justru nekat kembali menerbitkan buku Bintang Merah pada 15 Agustus 1950. 2 pekan sekali mereka meluncurkan sebuah artikel di Harian Suara Rakyat, embrio Harian Rakyat, yang menjadi koran terbesar saat itu dengan upah 55.000 per hari. Joto sendiri bergabung di redaksi pada bulan Januari tahun 1951. 2 tahun kemudian, 3 sahabat kelompok Bintang Merah ini akhirnya memimpin sebuah partai. Aidit menjadi sekretaris jenderal, Lukman dinobatkan menjadi wakil sekjen pertama, dan Joto yang relatif paling muda menjabat sebagai wakil sekjen kedua jabatan, menjadi wakil sekjen kedua, dan jabatan ini diganti menjadi ketua dan wakil ketua di tahun 1959. Sebagai ketua, Aidit mempelototi politik secara umum dan sangat mencermatinya. Lukman yang juga jago main sepak bola saat itu memimpin Front Persatuan Pemuda. Urusan agitasi dan propaganda akhirnya berganti ditugaskan kepada Joto. Tak cuma berorganisasi saja untuk meluaskan jaringan, konon mereka mendirikan sebuah sekolah dari tingkat dasar hingga ke universitas. Usaha tersebut akhirnya tak sia-sia dan membuahkan hasil. Pada pemilihan umum di tahun 1955, PKI mencolok di urutan keempat dan menjadi partai besar kelima dan masuk sebagai partai 5 besar saat itu. Dan hasil tersebut membuat Aidit optimis partainya bisa meraih posisi nomor 1 sebelum tahun 1975, asal keadaannya berjalan normal sesuai rencana, ujar Murad, mengutip ucapan dari kakaknya. Kenyataannya, cita-cita tersebut akhirnya terhempas. Tepat di terakhir di tahun 1965, menguak cerita bahwa 3 sekawan tersebut meski di luar tampak rukun, ternyata tidak selalu solid adanya. Aidit dan Joto dikabarkan amat berbeda pendapat mengenai paham dan teori dari sebuah revolusi. Aidit percaya
suatu tindakan coup yang didukung sedikitnya 30% tentara dapat bermutasi menjadi sebuah revolusi. Aidit yang saat itu menurut Maneh Sofyan yang sudah almarhum dalam sebuah tulisannya terinspirasi oleh kudeta di Aljazair pada bulan Juni tahun 1965 saat itu. Dan kala itu Kolonel Hori Boumediene mengambil alih kekuasaan secara paksa dari tangan Presiden Belbela, dan sebaliknya justru Giotto mempertanyakan kesahihan teori tersebut. Bahkan konon dalam wawancara dengan koresponden Asahi Shimbun, yaitu sebuah harian dari Jepang yang berada di perwakilan kantor Jakarta pada tanggal 2 Desember tahun 1965, 2 pekan sebelum ia dinyatakan hilang, dia tak yakin gerakan 30 September dapat dikategorikan sebagai kudeta yang bisa menjadi sebuah revolusi. Revolusi siapa yang melawan siapa? Ujar Giotto saat itu. Ia bahkan menyaksikan premis Letnan Kolonel Untung soal Dewan Jenderal bisa membenarkan sebuah coup yang bisa menjadi sebuah revolusi. Adalah seorang wanita yang bernama Sutarni, bekas istri Giotto yang telah wafat. Saat itu sungguhnya menjelang petaka tahun 1965, suaminya yang pandai bermain musik dan juga sangat necis dan dandy sudah disingkirkan oleh Aidit. Masalahnya adalah kedekatan Giotto dengan Soekarno saat itu. Giotto kerap menulis naskah pidato Bung Karno dimanapun Bung Karno ingin berpidato. Dan konon Bung Karno pernah menyebut Giotto sebagai marhaen sejati. Dan Aidit justru melihat Giotto dipakai Bung Karno karena di mata Soekarno, Giotto pertama kali adalah nasionalis, dan itu juga baru komunis di kemudian hari, ujar Aidit saat itu. Tapi menurut Samaun, Giotto tersingkir karena memiliki affair atau sebuah hubungan selingkuh dengan memacari seorang gadis Rusia yang bernama Rita, gadis cantik yang dianggap sebagai agen mata-mata dari KGB Rusia. Gara-gara itulah seluruh posisi dipreteli oleh Aidit, dan tidak etis menurut Aidit seorang pentolan sebuah partai besar yang sudah berkeluarga memiliki pacar lagi atau berniat poligami. Silakan jika ada yang ingin menambahkan atau mengkoreksi, dan terima kasih menonton. Semoga postingan ini bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Terima kasih menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.